Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, muatan pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kelancaran dalam pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi IPA tentang pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari dengan membuat jalur yang berbentuk elips. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk satu putaran, yaitu selama 365 hari seperempat. Bumi memiliki poros miring membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibatnya, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari berdampak pada perbedaan musim di wilayah subtropis bumi, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan 4 musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Waktu tanggal 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan musim gugur. Tanggal 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi utara musim panas dan di belahan bumi selatan musim dingin. Dari tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember di belahan bumi utara musim gugur dan di belahan bumi selatan musim semi. Sedangkan dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi utara musim dingin dan di belahan bumi selatan musim panas. Nah, sekarang kalian lihat perbedaan 4 musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara bumi condong ke arah matahari. Sedangkan kutub selatan bumi makin menjauhi matahari. Akibatnya belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Dari tanggal 21 Juni sampai 23 September, kutub selatan menjauhi matahari, wilayah kutub utara mendekati matahari. Matahari tidak terbenam selama 24 jam di kutub utara, sedangkan di kutub selatan tetap malam sepanjang hari. Akibatnya, di belahan bumi utara musim panas dan di belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Dari tanggal 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara siang lebih lama daripada malam, sedangkan di kutub selatan sebaliknya. Kutub utara bumi condong menjauhi matahari sehingga mengalami musim gugur. Sedangkan kutub selatan makin condong ke matahari sehingga mengalami musim semi. Tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret, kutub selatan makin condong ke arah matahari sehingga mengalami musim panas. Sebaliknya, kutub utara mengalami musim dingin karena letaknya makin jauh dari matahari. Pergantian musim di Indonesia. Musim adalah peristiwa yang terjadi pada setiap tahun yang berdasarkan pada kondisi cuaca dalam jarak dan waktu tertentu. Secara astronomis,
Indonesia terletak di daerah tropis karena Indonesia terletak di antara 0 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dalam arti bahwa Indonesia lebih tepatnya berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Di daerah tropis hanya ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada saat angin bertiup muson barat, terjadi pada bulan September hingga Februari. Sedangkan musim kemarau terjadi saat angin bertiup muson timur, terjadi pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi sehingga bulan terlihat seperti bercahaya. Rotasi bulan. Bulan berputar pada sumbunya atau pada porosnya, dalam arti berrotasi, yang membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Bulan memerlukan waktu 29,5 hari atau 1 bulan untuk mengelilingi bumi dalam 1 kali putaran. Arah rotasi bulan yaitu dari barat ke timur. Rotasi bulan mengakibatkan bulan selalu nampak sama saat dilihat dari bumi. Revolusi bulan. Revolusi bulan adalah perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 daur penuh fase bulan yakni selama 29,5 hari atau 1 bulan. Pada saat bulan mengelilingi bumi, maka bulan juga melakukan perputaran pada porosnya. Rotasi bulan sama dengan waktu revolusi bumi. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi yaitu selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Nah, akibat revolusi bulan adalah terjadinya pasang dan naik air laut. Perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Lalu terjadi gerhana bulan dan terjadinya gerhana matahari. Mari kita lihat fase-fase bulan. Nah, kalian lihat fase-fase bulan. Yang pertama ada yang disebut dengan bulan baru. Bulan baru atau bulan mati atau new moon. Nah, ini pada masa bulan baru ini terjadi pada saat bulan berada antara matahari dan bumi dalam posisi yang sejajar. Nah, ini terjadi pada siang hari. Jadi, bulan pada posisi ini tidak terlihat karena cahaya matahari lebih terang sehingga bulan tidak terlihat. Yang kedua adalah bulan sabit. Nah, bulan sabit bagian bulan yang mendapat sinar matahari kurang dari setengahnya. Nah, ini adalah bulan sabit, dah hari keempat. Selanjutnya bulan perbani. Bulan perbani ini disebut sebagai bulan separuh ya, atau first quarter. Ini bulan separuh yang menginjak pada hari ke-8. Bulan separuh ini terjadi ketika bulan berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Sini ya, sudut 90 derajat, yaitu terjadi ketika bulan terjadi bulan perbani atau bulan setengah ya, jadi kelihatannya seperti setengah. Kemudian bulan cembung. Nah, bulan cembung sebagian kecil pada sisi kanan bulan terlihat gelap. Nah, ini
pada sisi kanan terlihat gelap ini karena pada saat itu posisi yang berada bulan yang berhadapan dengan bumi itu terlihat gelap dan tidak terkena cahaya matahari. Kemudian bulan purnama. Bulan purnama itu pada posisi bulan, bumi, dan matahari berada pada posisi yang sejajar seperti bulan baru. Nah, terjadi di antara hari ke-14 dan hari ke-15 dalam kalender lunar. Nah, jadi di sini bulan baru di mana ini bulan mati ya. Sedangkan bulan purnama ini bulan yang terlihat penuh ya. Gerhana bulan. Peristiwa ini terjadi saat kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari atau dalam satu garis lurus. Hal ini mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari yang menuju bulan oleh bumi. Gerhana bulan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu gerhana bulan total. Bulan berada di daerah bayangan umbra atau inti bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Bulan masuk ke dalam bayangan penumbra bumi hanya sebagian. Nah, anak-anak, untuk lebih mengetahui tentang gerhana bulan, perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi, ketika terjadi gerhana bulan itu, posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Nah, kalian perhatikan ini tanda yang ditunjuk oleh panah merah. Nah, itu disebut umbra ya. Umbra atau bayang-bayang bumi yang paling gelap. Sedangkan ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau adalah penumbra, di mana penumbra ini adalah bayang-bayang yang lebih terang daripada umbra. Nah, ketika terjadi gerhana bulan total, bulan sepenuhnya berada di bagian umbra. Nah, kalian bisa lihat ini yang warna hitam ini bulan sepenuhnya berada di bagian umbra sehingga terjadi gerhana bulan total. Kemudian kalau gerhana bulan sebagian, bulan ada antara umbra dan penumbra. Nah, ini ya. Di sini ada kalian lihat bulan ada di antara umbra dan penumbra. Ini disebut sebagai gerhana bulan sebagian. Sedangkan kalau gerhana bulan penumbra itu bulan berada di bagian penumbra. Di sini ini. Ya, di bagian penumbra ini gerhana bulan penumbra. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang keadaan atau perubahan musim bagian di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan, serta disertai dengan penjelasan gerhana bulan, yakni ada gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kali ini bisa menambah wawasan kalian semua dan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya dan Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.